Shalom, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Boleh yang merasakan kasih Tuhan dan sukacita pagi hari ini kita mau lambaikan dua tangan kita. Oke. Amin, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita berkumpul bersama saudara seiman di rumah Tuhan untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Amin. Tidak lupa juga bersyukur ya buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah di ruangan gereja dengan kondisi yang sudah banyak kemajuan dari minggu lalu. Amin. Meskipun belum sempurna, tapi saya yakin tidak mengurangi semangat kita buat bernyanyi. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat nama Tuhan, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita semua mau satukan hati kita mau berdoa, kita menyerahkan rangkaian ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Sebentar saya mau minta dengan hormat Bapak PDP Yopi Kusnandar membuka ibadah dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan pada pagi ini atas anugerah Tuhan, atas kasih setia dan pertolongan Tuhan. Pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah pagi ini kami boleh bersukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi ini. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi ini sungguh atas perkenanan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Bapa, biarlah Engkau juga yang memberkati seberapa banyak jemaat-Mu yang hadir. Engkau menolong sehingga kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Dan kami boleh datang kembali ke rumah kami masing-masing dengan bersukacita karena Engkau yang menolong kami. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang Tuhan sudah pilih untuk ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini. Pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan sehingga pelayanannya boleh menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih ada di dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka untuk sama-sama tiba di tempat ini, bersukacita bersama dengan kami, berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus yang menaungi kami, mengurapi kami semua, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan kami boleh melakukan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bungkus tutup semua dengan kuat kuasa darah Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari silakan duduk. Silakan duduk. Mari semuanya kita mau satukan hati kita. Kita mau mengangkat pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Biar pagi hari ini kita mau merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan kita pagi hari ini. Kita mau rasakan setiap anugerah Tuhan. Kita mau menikmati sama-sama. Hadiratmu
bagi nama-Mu saja. Mari semua yang siap memuji Tuhan, sekali lagi kita sama-sama katakan amin. Ayolah puji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sembah Allah kita, mau puji Allah kita. Yesus yang ajaib, Yesus yang perkasa. Dia berkuasa dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita sembah Tuhan, Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan kiri kanan, Yesus ajaib, Dia ajaib. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sekali lagi katakan, tidak berubah kasih Tuhan. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indah, bertambah indah dalam kehidupan kita. Amin. Sampai bumi berlalu Dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Dia Allah yang berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebab kita memiliki Allah yang luar biasa. Namanya Yesus yang ajaib. Dia berkuasa melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan kiri kananmu, tidak berubah kasih-Nya. Kasih-Nya, Dia tidak pernah berubah. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku.
bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib lagi. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan ada mujizat, ada mujizat. Sekali katakan ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Mari kita terus memuji nama Tuhan, Dia yang ajaib. Sebab setiap langit dan bumi sujud menyembah Tuhan, menyembah Yesus yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Haleluya. sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi. Mari kita sembah Dia. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia menciptakan segalanya. Dia ciptakan Amin. semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Kita sembah sujud di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. ada sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Yang mau memuji Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada amin? Amin. Mari kita mau lebih bersorak-sorai lagi buat Tuhan. Karena apa? Karena Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Satu-satunya yang bisa kita andalkan. Kita mau lebih lagi bawa pujian kita buat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin
Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. 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 Benar Bapak Ibu ya, Dia sumber kekuatan kita. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, boleh beri salam kiri kanannya, katakan Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kita percaya bahwa dalam firman Tuhan, dalam kasih-Nya, Dia memberikan pengharapan yang luar biasa buat setiap kita. Dalam Tuhan ada pengharapan, ada damai sejahtera. Haleluya Yesus. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Amin Yesus. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Mari sama-sama katakan lagu ini, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah dalam setiap kami Tuhan. Rencana-Mu indah, Walau saat ini tak ku mengerti, sebab Engkau telah berfirman kepada setiap kami. Engkau telah berfirman, kan di masa depan damai sejahtera. Amin Tuhan Yesus. Penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana
kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tahu kehendak-Mu Tuhan. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu. Terima kasih Bapa. Yes, rancangan yang sempurna buat setiap kami Tuhan. Bagi Yesus. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagi. Ku tahu jalan-jalan-Mu. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagi. Sekali lagi katakan, ku tahu jalan-jalan-Mu Tuhan. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Kami tahu rencana-Mu indah buat setiap kami Amin. Tuhan. Kami mengerti rancangan-Mu, rancangan yang sempurna buat setiap kami Bapa. Yes. Rancangan Amin. penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Saatnya kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Bapa yang urapi setiap Haleluya, kami Tuhan. Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Biar sungguh kebenaran firman-Mu merupakan isi hati-Mu. Urapi setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan, baik di tempat ini Haleluya. maupun kami yang mengikuti melalui live streaming YouTube Bapa. Kami percaya Tuhan ada hadirat Allah, Yes. ada kuasa Allah mengalir di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyatakan kami siap menyambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Ya, shalom, silakan duduk Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Waduh, sekarang gedungnya gede ya. Saya baru menyadari bahwa gedung gereja kita gede bener gitu loh ya. Ya, jadi ini dalam hidup kita juga begitu ya. Kadang-kadang batasan-batasan, dulu kan ada batasan di situ, ada batas di situ, ada batas di sini, ada batas di atas, membuat jadi kecil kelihatannya. Begitu hilang semua, gede bener ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan ya. Baik, silakan di ini. Ibu Bapak sekalian, kita akan mengakhiri bulan November ini dengan tema penyertaan Tuhan. Jadi saya ada kesempatan 2 kali lagi untuk menjelaskan tentang penyertaan Tuhan yang sempurna dalam beberapa sudut pandang. Hari ini kita akan lihat penyertaan Tuhan. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak tidak bosan dengan membahas tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu penyertaan dalam bahasa ini adalah imanu, atau makanya ada Immanuel ya, Allah beserta ya. Jadi menyertai itu atau penyertaan itu imanu. Jadi penyertaan Tuhan itu berarti bahwa Allah hadir, berjalan, menjaga dan menopang umatnya. Itu penyertaan. Lalu sesempurna apa penyertaan Tuhan itu? Ya, penyertaan Tuhan sempurna. Sesempurna apa sih penyertaan Tuhan? Mari Ibu Bapak kita lihat. Next. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita dalam setahun ini bicara tentang Yesaya. Bapak Gembala memberikan ayat ya, ayat tema umum secara dari bulan Desember ya. Sampai sekarang sebentar lagi udah setahun tuh bulan depan ya, November ya. Itu tentang Yesaya 41 ayat 10. Nah mari kita lihat bahwa dalam Yesaya itu kita bisa lihat bagaimana penyertaan itu sempurna. Kita belajar bagaimana kata sempurna itu dari mana ya.
Ibu sekalian, ini kalau kita lihat seluruh kitab Yesaya ya, di sini ada 1 sampai 6, 2 sampai dari 1 sampai 66. Ibu sekalian, jadi ini ada yang menarik sekali. Ketika saya baca berulang-ulang, Tuhan mau bicara apa lagi? Mungkin jemaat udah bosan kalau bahas tentang Yesaya ini. Tetapi begitu saya dapat sesuatu yang luar biasa, ini coba lihat. Jadi rupanya Yesaya itu selama 40 tahun dia khotbah tentang keselamatan, tentang penyertaan Tuhan, enggak didengar loh. Jadi maaf kalau kita khotbah selama 1 tahun enggak didengar, wajar-wajar saja. Ini bangsa Israel 40 tahun dia omongkan bahwa penyertaan Tuhan sempurna gitu loh. Nah kita lihat di pasal 1 sampai 6 ini Yesaya melihat kekuasaan Allah dan panggilannya. Tapi belum ini ya. Nah pada saat ini Raja Uzia ya, orang Israel lagi makmur-makmurnya. Makmur tetapi sombong. Lalu penyembah berhala. Balik lagi, kok hilang? Mundur. Ya, sombong dan penyembah berhala. Tuhan sudah mengingatkan. Lalu Yotam, pemerintah relatif stabil, tetap stabil ya. Nah, rakyat tetap bebal, hidup dalam dosa. Tuhan menyertai enggak? Tetap menyertai. Kita lihat kesempurnaan Tuhan. Nah, waktu Ahaz 735 715 sebelum Masehi ada krisis politik, rame. Ya, saudara baca di rumah. Lalu Ahaz mencari pertolongan Asyur. Dia bukan cari Tuhan, cari Asyur. Ya. Apakah Tuhan tidak menyertai? Apakah Allah tidak menyertai? Ini tetap menyertai. Bahkan ketika Hizkia, dia balik menyaksikan mujizat Tuhan. Dia ibadahnya diperbaiki dan sebagainya. Itu aja kebanggaan rohani sementara. Lalu balik sombong lagi. Tuhan tetap menyertai dan bilang bahwa penyertaannya sempurna. Sampai sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Ini Yesaya sudah tua atau kemungkinan juga dia sudah wafat. Firman Tuhan tidak begitu menjelaskan. Tetapi yang selanjutnya Ibu sekalian di 40 sampai 55 ini Yehuda dibuang. Allah menyertai. Dia masih bilang bahwa ayat 10 katakan, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau." Lihat. Menyertai engkau, jangan lebih bimbang sebab aku ini Allahmu. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi setelah pasal 55, 56 ini di Babel dibuang, lalu 56 ke 66 dia dibalikkan. Apa yang bisa kita belajar di sini? Coba sekalian. Ini namanya penyertaan Tuhan yang sempurna. Ibu bapak sekalian, ketika kita sombong, dia tetap ada menyertai kita. Dia mengingatkan kita. Lalu ketika kita memegang berhala, apa? Jadi apapun yang lebih dari Tuhan itu berhala. Termasuk gereja ini. Kalau lebih dari Tuhan, tetap Kristus nomor 1. Ya, dia tetap menyertai. Ini orang Israel, bangsa Yehuda. Bagaimana dengan kita? Ibu bapak, ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat dan menempatkan dia sebagai Allah bagi hidup kita. Lalu kita dibaptis mengikrarkan kepada dunia bahwa aku pengikut Kristus. Semenjak itu, Roh Allah dalam hidup kita. Dan dia menyertai kita dalam setiap keadaan, termasuk ketika kita sombong. Ketika kita sombong, dia menyertai, dia tidak pernah jauh. Ketika terus sampai ketika susah, dia tetap menyertai. Hanya ketika susah ya salah sendiri, kenapa tidak mau dengar? Ya. Nah, jadi tema hari ini, next. Kenapa saya bilang with God storm become a school of fight? Kenapa
kesusahan itu menjadi sekolah bagi iman kita. Ya. Dalam kesusahan kita baru lihat bahwa penyertaan itu tetap ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kitanya yang tidak pernah peduli dengan itu. Ibu sekalian, dalam kita akan bahas di Kisah Para Rasul 27 ayat 13 sampai 44, tapi tidak semua akan bahas. Ketika itu Rasul Paulus akan dibawa ke Roma, di Pulau Kreta ya. Di Pulau Kreta itu waktu itu tidak sedang baik-baik saja. Cuacanya lagi buruk ya. Bahkan Rasul Paulus bilang ini nggak layak untuk menyeberang ke sana, berlayar nggak layak. Tetapi wah, karena yang di kapal itu banyak nahkoda, ada orang-orang tentara Romawi jaga tawanan kan, waktu itu status Rasul Paulus sebagai tawanan. Ya. Tapi saudara sekalian, itu Rasul Paulus bilang nggak didengar karena ada pelaut-pelaut yang ulung, yang mereka pasti dia bilang nggak apa-apa, jalan saja, jalanlah, menyeberanglah dari Pulau Kreta itu mau ke Roma. Di tengah jalan, wah badai mengamuk, wah luar biasa. Siang malam mengamuk terus. Sampai para pelaut tuh ya, kalau kita takut wajar. Ini pelautnya pada kabur, dia pada loncat, semua pada ditinggal. Jadi di kapal itu, kalau masih ada pelaut, masih nakoda, kita berharap, wah siapa tahu dia kan pengalaman. Tetapi ketika semua tidak ada, kehilangan itu semua. Next. Ya, saudara sekalian, ketidakpastian menguji iman. Bayangkan, ya, setelah beberapa hari lamanya, ini ayat yang ke-20 ya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Beberapa hari lu ya, bukan sehari lu ya. Dan angin badai dahsyat terus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara sekalian, ini mari kita sama-sama, kita introspeksi. Pernah nggak ngalami hal yang begini? Atau sedang mengalami? Gelap semua, nggak ada harapan, bingung. Pernah ngalami? Saya pernah ngalami. Tahun 90 ya, anak saya baru satu, si Joy. Satu hari kemarin saya ngobrol berdua dengan istri saya, cerita tentang bagaimana Tuhan sampai titik ini Tuhan begitu menyertai dengan luar biasa, dengan sempurna. Saya harus, ya ingat nggak tahun 90, tahun 89, 90 lah. Ketika kita uang tinggal 50.000, bukan uang cash 50.000 di ATM masih banyak, bukan, tinggal 50.000. Kita bagi dua, ditinggalkan 30.000 di rumah, saya 20.000 keluar. Saya dipanggil ke BTN, saya ke BTN. Ke BTN kenapa? Rupanya saya nyicil BTN itu kolektif, rupanya nggak disetorin. Jadi saya dipanggil harus dilunasin, kasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan dilunasin akan dipilok. Ngahulang itu sama saya maaf kalau nggak ada yang bisa Indonesia ya. Ngahulang tuh, yang ngahulang lah. Di BTN Jalan Jawa. Apa yang saya ngahulang? Ke satu ngahulang 3 bulan suruh bayar lunasin, nggak akan sanggup. Yang kedua, ini 20.000 tinggal. Jadi kalau 30.000 habis, tinggal 20.000. Saya hari itu nggak bisa cari duit. Saya bingung. Sudah tahu? Saya udah nggak bisa apa-apa. Saya bilang, Tuhan tolong. Hanya itu. Duduk di sudut di Jalan Jawa. Saya bilang, Tuhan tolong. Dan hari itu, Tuhan buktikan dia setia. Penyertaannya sempurna. Ada tetangganya Vivi itu, seberangnya Vivi itu. Enggak saya kenal. Kemudian saya cari tahu, oh di situ rupanya. Dia bukan orang Kristen. Dia bilang, waduh, nyebut engkau saja kasih karunia buat saya. Nggak jarang saya manggil engkau ke saya waktu itu ya. Nggak semua hidung, pegang, waduh kurus kering. Loh, ini buat anak-anak. Loh, jangan dijiplak di template itunya ya. Tetapi Tuhan buktikan
bahwa penyertaannya sempurna. Selesai itu saya dapat, wah istri saya dapat dari mana? Saya cerita sama dia. Lalu bagaimana setelah 3 bulan lagi, udah beres tuh. 2 hari, 3 hari masih bisa makan lah. Orang cuma 3 orang lah. Dan 3 orang, 1 bayi, 1 masih kecil. Kemudian, saudara sekalian, Tuhan bereskan satu persatu. Ketika kita berserah, Dia menyertai kita. Dia terus menyertai. Penyertaan itu yang namanya sempurna. Jadi, saudara sekalian, namanya penyertaan sempurna itu dalam keadaan apapun, kadang-kadang kita tidak layak sebagai anak Tuhan, Dia tetap menyertai kita. Kadang-kadang kita masuk dalam kesulitan, Tuhan gak siapkan kesulitan. Tuhan gak beri kesulitan buat kita. Tuhan tidak mempersiapkan kesusahan buat kita. Kitanya gak mau dengar. Terus sekalian, lanjut ya ayat 21. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, dia bilang, udah saya ngomong dari kemarin sebelum berangkat. Ya. Supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kalau dengar saja. Tetapi sampai situ tidak. Tetapi sekarang juga. Jadi kalau Tuhan sudah ingatkan, beri hikmat untuk ingatkan. Jadi saudara, sekalipun saudara ketika sombong, ketika melakukan tidak yang sesuai dengan firman Tuhan, Dia menyertai. Tetapi kalau kita masuk dalam kesulitan, nah ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saya kasih bagian bawah ini sebagai yang Yesaya 41 ayat 10. Ayat kita tahun ini. Ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Apakah berarti buat saudara? Apakah sudah mulai tertanam? Selama 1 tahun kita bilang, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Simpan terus. Ketika apapun datang yang menakutkan, kita tahu. Ya, Bapak Gembala pernah ngajar. Jangan takut. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ketika ayat ini ditulis, mereka sedang berjalan menuju jadi tawanan loh. Dalam kesulitan loh. Dia bilang jangan takut. Sama seperti ketika ketidakpastian. Berhari-hari, mengambil siang malam. Lihat matahari, enggak lihat. Waduh ngeri ya. Dulu saya dari Priuk ke Pontianak. Karena biar ngirit saya dengan anak buah naik kapal laut. Kok terang, gelap, terang ada apa ya? Saya lihat keluar, ombak tinggi itu. Wah, tadinya tenang-tenang jadi mual. Ini berhari-hari lu ya. Dalam berhari itu. Supaya kamu tetap bertabah hati. Next. Saudara tahu bahwa ini ayat yang sering kita baca. Sebab aku ini mengatur rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak izinkan saudara masuk ke dalam kesulitan. Tidak. Tetapi kesulitan itu kenapa? Karena kita tidak dengar Dia. Tuhan tidak izinkan Rasul Paulus masuk dalam badai ini. Tetapi ketika orang-orang tidak mau mendengar, ya sudah masuklah. Rasul Paulus sebagai tawar ya ikut saja. Dia bilang kalau enggak itu beres tuh. Mari. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan kenapa engkau izinkan? Enggak. Kamu tidak dengar. Ibu bapak sekalian coba mobil itu enggak pernah mogok ngedadak. Tidak pernah. Tidak pernah. Orang sakit ada yang sakit ngedadak ada enggak? Enggak pernah. Selalu ada tanda-tandanya. Ketika saudara nyetir starter mobil, wah akinya udah mulai shock tuh. Mestinya udah mulai periksa akinya.
tenang saja. Nanti udah sempurnalah. Ganti. Udah rasanya udah nggak enak, udah lelah. Saya kemarin sakit. Sebetulnya udah kasih tanda-tanda udah terlalu lelah saya. Luar kota dan sebagainya. Tapi kita tidak peka terhadap itu. Perusahaan bangkrut, ada yang bangkrut ngedadak bangkrut. Semua tidak. Selalu ada tanda-tandanya. Tetapi kita tidak peka. Demikian dalam hidup kita. Ya. Mari kita lanjutkan. Next. Janji Tuhan meneguhkan iman. Kita lihat ayat 23 katakan, karena tadi malam, kata Rasul, tadi malam malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sesuai saya ketika mulai di bidang usaha saya, ya di tukang panci, ya 60% tutup loh, hanya coy. 60%, wah bukan kecil, banyak tutup. Saya bilang tidak, karena ada Tuhan menyertai kita. Kita akan tetap jalan. Karena engkau, ya, sebab itu tambahkan hatimu, saudaraku, karena aku percaya kepada Allah. Karena engkau, makanya dia bilang, sebab itu tambahkanlah hatimu, saudara-saudaraku, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah dalam kita penyertaan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Kalau saudara tidak percaya, apa gunanya penyertaan yang sempurna itu? Tidak ada gunanya. Ya tuh, sebab itu tambahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Tahun ini Tuhan bilang melalui hambanya, Bapak Gembala, janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Percaya tidak? Dan itu dibuktikan ketika saudara masuk dalam sesuatu yang menakutkan. Masih ingat ini apa? Tidak. Semua Tuhan ya kasih lihat pada kita. Ya. Rasul Paulus kenapa begitu yakin? Dia lihat. Next. Karena Tuhan sebelumnya udah bilang sama Rasul. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kapan itu? Di Roma. Dia akan ke Roma. Pasti ke Roma. Kalau Tuhan berkata dia akan ke Roma, iya pasti ke Roma lah. Apapun yang terjadi, percaya. Kalau saudara kita semua diberkati Tuhan, Bapak Gembala selalu memberkati kita tiap minggu, tiap saat. Apa tidak percaya kasih karunia itu bisa menyertai kita? Kalau saya tidak percaya, percuma penyertaan Tuhan itu bagi kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Tetapi kitanya yang tidak mau membuka hati, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Mari, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Next, coba lihat. Apa yang Tuhan kasih lihat. Ya, ayat 44 kata, dan supaya orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikian mereka semua selamat naik ke darat. Belum sampai ke Roma, dia berhenti di Malta. Berhenti. Semua selamat katanya. Yang celaka siapa? Para nakoda itu, yang ahli, yang jago, yang ngerti tentang bagaimana cara menghadapi badai. Mati mereka. Kenapa?
Karena mereka tidak disertai Tuhan. Kita disertai Tuhan dengan sempurna. Kalau kita tidak percaya, ya rugi. Ini saya kasih gambar Malta. Dengan terdamparnya di sana, Malta diberkati Tuhan loh. Sekarang Eropa itu, Malta itu salah satu yang kuat kekristenannya di Malta. Ya, sekarang jadi Republic of Malta. Tuhan tidak pernah melupakan. Hanya persinggahan saja diberkati Tuhan. Persinggahan saja. Apalagi kita disertai Tuhan. Mestinya kita jadi pemenang. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mestinya. Kenapa kita tidak menang-menang? Jangan-jangan kita belum percaya. Sudah 11 bulan Bapak Gembala. Dan penyertaan Tuhannya sempurna. Mari. Bapak yang kasih Tuhan. Next. Saya akan mengulang. Ini yang selama 1 tahun. Di Desember tahun lalu. Mungkin sampai bulan depan ya hukumnya. Akan bilang bahwa jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan janji Tuhan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Rasul Paulus dengar bahwa tidak ada satupun yang akan celaka atau binasa dari yang ada di kapal ini. Kecuali kapal ini yang hancur. Dia bilang, aku percaya. Karena percayanya Paulus, mereka selamat semua. Mari, Ibu sekalian. Tuhan bicara pada jemaat Paturiani, jemaat Trate. Bahwa ia meneguhkan, menolong dengan tangan kanannya. Untuk memberi kemenangan. Kurang? Apakah kurang? Mari. Tuhan tidak, luar biasa. Kembali lagi saya cerita gedung ini ya. Coba lihat gedung ini. Saya dari kemarin, wow, gede gedung ini. Gereja kita gede. Gereja kita luar biasa, gede betul. Saya sadari gede ketika halangan-halangannya dibuang. Kemarin udah gede tapi masih ada pilar di sini. Jadi gede kurang dikit. Pilarnya hilang, gede. Saudara, demikian dalam hidup kita. Ketika keraguan-keraguan kita, takut kita, ragu kita, khawatir kita buang. Gede Tuhan kita. Amin saudara. Luar biasa penyertaan Tuhan. Luar biasa. Tapi ekonomi saya belum selesai. Saya masih tetap dalam badai. Tetapi penyakit saya belum sempurna. Tetapi percaya Tuhan penyertaannya sempurna buat kita. Penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Tinggal kitanya yuk sama-sama. Terakhir, buka, next. Ya, mari kita pasatnya bawa pulang. Badai kehidupan bisa datang seperti tiba-tiba dan mengguncang. Bisa. Tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan dan percaya bersama dengan Tuhan, tapi kalau tidak percaya dan mempercayakan dan percaya dan mempercayakannya. Dalam badai manusia sering kehilangan harapan, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Jangan takut. Banyak yang membuat saya harus takut. Tetapi Tuhan bilang, jangan takut. Waduh, luar biasa. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Aku percaya Tuhan. Kau menyertai aku Tuhan. Ya,
Mau mengaminkan saudara? Ya. Paulus menjadi teladan orang beriman. Tetap percaya, tetap tenang, dan menguatkan orang lain karena yakin penyertaan Tuhan sempurna. Masih kurang 1 tahun untuk diyakinkan bahwa penyertaan Tuhan bagi kita sempurna. Kurang cukup? Jadi Tuhan ajak loh. Jangan-jangan kadang-kadang kita ditegur oleh orang-orang kita. Hati-hati ya. Siapa dia? Perusahaan saya bangkrut tahun 2013 ya. Sebenarnya ada yang kata, Yos, itu 2 orang nggak benar tuh, keluarin tuh. Masa enggak lah. Itu nggak benar loh. Kemudian orang lain bilang kasih tahu, saya nggak peka, keburu habis. Tuhan ampuni aku Tuhan. Sekarang saya peka. Tuhan, kenapa Tuhan? Jangan sungguh sampai turun. Baru ngerasain angin saja udah ngomong, Tuhan, ada apa nih Tuhan? Beri aku hikmat marifat Tuhan. Mari. Tuhan bisa ngajar dengan segala cara. Tuhan bisa ngajar dengan segala cara. Karena Tuhan mengasihi kita. Hari ini pesan utama buat kita. Apakah saudara percaya bahwa penyertaannya sempurna? Setelah percaya, apakah saudara mau beriman? Apapun yang ada penyertaan Tuhan lebih sempurna di segalanya. Dan dia akan berikan kemenangan buat kita. Mari saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita nikmati pujian ini. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang Ku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Stop dulu. Sebelum rap, coba kita baca dulu ulang, ya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Kita tidak bisa menyelami jalan kita. Sebentar lagi kita makan apa aja udah sampai makan belum tentu ada di depan. Kita tidak bisa menyelami. Tapi satu hal yang kita percaya. Satu hal yang percaya. Ya, next. Kita percaya. Ada rencana yang indah. Amin saudara. Amin. Jadi saya mau ngajak menyanyikan ini sekali lagi dari awal, menyampaikan pujian ini kalian dengan sepenuh hati. Kita menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang di depan kita. Yang kita tahu bahwa Dia menyediakan rencana yang indah buat kita. Amin. 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 Jalan-Mu tak terselami Haleluya Yesus. Oleh setiap hati kami, Haleluya. namun satu hal ku percaya, Amin. Tuhan, amin. ada rencana
kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami menyia-nyiakan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ketika kesulitan, masalah, banyak perkara yang kami hadapi Tuhan. Kami lupa Engkau menyertai kami Tuhan. Ketika kami takut, khawatir Tuhan. Kami lupa ada Allah yang menyertai kami Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah mulai hari ini Tuhan. Seberapa banyak anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Maupun yang ada di tempat Zoom Tuhan. Yang online. Berkati satu persatu Tuhan. Ingatkan kami setiap saat Tuhan. Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Engkau sudah bangkit buat kami Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kepada hidup kami Tuhan. Engkau beri kemenangan kepada kami Tuhan. Dan Allah yang begitu kasih itu ada dalam hidup kami Tuhan. Yang menuntun kami, menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi kami satu persatu Tuhan. Jamah kami satu persatu Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami hadapi. Biar kasih kemurahan-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Saya ada pesan. Ada seorang hambanya Bapak Pendeta Yapto. Mana Bapak Pendeta Yapto? Bapak Gembala minta untuk tampil ke depan Ya, mari untuk memberikan wejangan atau apapun juga ya, maju ke depan begitu katanya ya ini rupanya ya memang agak bingung kalau ditembak tetapi mari biarlah memberkati jemaat di sini ya. Shalom. Iya, ini ngomong jujur aja, saya jadi bingung mau apa ini. Saya berbakti di tempat ini, ikut kebaktian ini karena ada acara keluarga yang ponakan saya mantu, jadi cucu ponakan saya yang menikah ya. Nah, jadi kami sekeluarga datang semua ya. Termasuk yang lain-lainnya, anak saya dari Amerika juga datang gitu, yang keponakan saya yang dari Jepang juga datang karena ini mantu pertama. Gitu. Nah, jadi saya nggak ada rencana ngomong jujur aja, mau bicara di depan Bapak Ibu Saudara semua, tapi saya sangat terkesan dengan khotbah tadi. Ya. Penyertaan Tuhan itu begitu sempurna bagi kita ya. Kalau kita tidak mengikuti itu istilahnya Pak siapa ya? Pak Solihin, rugi katanya tadi. Ya. Ngomongnya to the point dan sangat mengena. Ya, saya harapkan kita semua yang hadir di sini maupun yang mengikuti mulai online, ya kan, tanamkan betul firman Tuhan itu, ikutin betul pesan-pesannya. Andakan betul dia. Kalau enggak, kata ya Pak Sulki tadi, rugi saudara. Amin? Amin. Ya, mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak John ya, untuk kesempatannya, untuk bisa berbakti bersama-sama di tempat ini.
Saya harapkan lain kali kalau ke Bandung saya mampir lah nanti. Terima kasih Pak Berkati. Ya. Oke, ya saya serahkan pada yang petugas selanjutnya. Ya, puji nama Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Amin ya. Betul tadi Om Solihin bilang, kalau kita nggak percaya rugi katanya ya. Rugi ya. Benar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum saya bacakan warta gereja pada sepekan ini ke depan, kami atas nama pengurus tempat ini memohon maaf apabila Bapak Ibu merasa tidak nyaman atau ada ketidaknyamanan dalam beribadah, terutama mungkin dalam hal sound system ataupun dalam suasana ibadah gereja ini, karena kita tahu semuanya bahwa semua masih dalam proses, Bapak Ibu ya. Kita sedikit-sedikit kita akan perbaiki, sedikit-sedikit kita akan mengarah ke arah yang lebih baik. Yang percaya kita akan menjadi lebih baik, boleh katakan amin. Colek kanan kiri katakan kita akan lebih baik. Amin ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Sebentar kita mau bacakan warta gereja untuk sepekan ke depan. Warta jemaat Minggu 26 Oktober 2025. Yang pertama bahwa pada pagi hari ini pukul 8.45 akan diadakan ibadah Abi Trate, ibadah anak. Bertempat di ruang ibadah anak di atas. Bapak Ibu masih di atas ya ruang ibadah anaknya. Kemudian dilanjutkan pukul 9 ada ibadah remaja bertempat di ruangan gereja di tempat ini. Kemudian hari Selasa ada ibadah doa Selasa pada tanggal 28 Oktober melalui Zoom meeting pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Link Zoom akan dibagikan oleh sekretariat. Kemudian doa pagi Jemaat Paturiani, selamat pagi Paturiani, diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi, sama ini juga melalui Zoom meeting dan link Zoom akan dibagikan juga oleh sekretariat. Kembali minggu depan kita akan beribadah di tempat ini dalam ibadah minggu pertama, tanggal 2 November 2025 pukul 7 pagi dengan pembicara Pendeta Pratama Yopi Kusnandar. Dan tema yang akan dibawakan adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ibadah ini juga berlangsung di tempat ini dan juga live streaming YouTube GBI Trate. Kemudian persembahan Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer melalui bank BCA yang tercantum di depan, atau juga amplop persembahan yang ada di belakang, atau juga amplop persembahan yang ada di kanan kiri Bapak Ibu di kursi Bapak Ibu. Kita udah sediakan amplop juga bagi yang mungkin lupa ngambil di belakang. Dan juga ada persembahan pembangunan gereja, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui amplop persembahan atau transfer ke rekening BCA atas nama Ibu Maya Yasinta or Mona Yolanda. Kemudian ada juga persembahan Natal 2025, Bapak Ibu bisa memberikan melalui amplop persembahan Natal yang tersedia di depan. Sama-sama kita masih memberikan dukungan doa untuk beberapa keluarga kita, rekan kita. Untuk Bapak Agus Suwarji, ini adalah mertua dari Bapak Putut, Bapak Wisuhandi, Bapak Zakaria Saragi, dan juga Ibu Emi Dwi Karya. Kita percaya bahwa setiap dukungan doa kita, setiap doa-doa yang naikkan akan memberikan kekuatan, bahkan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna bagi setiap kita semua. Amin. Kemudian yang terakhir ada ulang tahun Jemaat Trate sepekan ke belakang. Hari Senin 20 Oktober 2025 ada Ibu Anita dan Ibu Berta Oktavin. Kemudian boleh berikan tepuk tangan dulu. Kemudian hari Rabu 22 Oktober ada Ibu Christine Dwi Karya Susilawati. Boleh berikan tepuk tangan juga. Hari Sabtu 25 Oktober ada Ibu Rosmawar Juwita Lingga. Mari kita berikan tepuk tangan juga. Dan hari ini Minggu 26 Oktober ada Bapak Aldi Herianto. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap teman-teman kita, rekan kita yang berulang tahun, Tuhan akan berkati tahun-tahun ke depannya. Amin. Sebentar kita mau sama-sama akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau serahkan setiap apa yang kita lakukan pada pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan segalanya. Tuhan segalanya buat kita. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Selama hidup kami ya Tuhan, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi sama-sama katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu. Amin Tuhan Yesus. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Yesus. Amin, terima kasih. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu. Sekali lagi katakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Katakan Bapa dan Raja kami, Bapa dan Rajaku. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, kami persembahkan setiap apa yang kami lakukan pada pagi hari ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk memasyurkan, mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami persembahkan setiap pujian, penyembahan, dan firman yang disampaikan untuk kemuliaan nama-Mu seorang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Hadirat Allah boleh kami rasakan Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai menjelang akhir ini Tuhan. Kau terus menyertai kami, Engkau terus memberkati kami dengan setiap puji-pujian, dengan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya sesuatu buat kami Tuhan. Biar kami pulang pagi hari ini Tuhan tanpa tangan kosong Tuhan. Biar kami pulang boleh membawa bekal firman-Mu. Biar kami pulang boleh membawa kerinduan kami untuk terus memuji Engkau Tuhan Yesus. Dan kami pulang dengan satu kerinduan kami, satu komitmen kami, dan satu kerinduan hati kami Tuhan, bahwa kami percaya rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera, rancangan-Mu penuh dengan harapan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Asal kami percaya Tuhan, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap ibadah di depan kami, untuk ibadah sekolah minggu, untuk ibadah remaja, ibadah doa Selasa dan Sabtu, dan ibadah minggu depan. Bapak, kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyertai, Engkau memimpin dalam setiap ibadah yang kami adakan Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa juga buat setiap rekan kami dalam saat ini dalam pergumulan, baik itu dalam pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pendidikan, perjodohan, semuanya Tuhan. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang turut campur tangan, Kau yang turun tangan menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, membantu setiap kami, mengatasi setiap permasalahan hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berdoa juga buat setiap rekan kami yang berulang tahun Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan 1 tahun Kau telah menyertai mereka. Kami juga percaya Tuhan di tahun-tahun ke depan Engkau akan terus menyertai. Apapun yang dilakukan Kau buat berhasil. Apapun yang dilakukan Kau buat berhasil Tuhan. Tangan kanan-Mu menyertai apapun yang dilakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Saya undang Bapak Gembala. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Surga, puji, terima kasih. Kami percayakan pagi ini ditutup dan doa berkat oleh Pendeta Yap sebagai hamba Tuhan yang pernah menjadi bendahara pusat BPS, BPH yang telah mengunjungi Gereja Trati ini. Silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Solihin ya Tuhan. Biar Kau berkati dia dalam segala kegiatannya, kehidupannya, keluarganya. Dan kami percaya Kau juga pimpin dia dalam segala pelayanan dan tugas-tugasnya. Kau sertai setiap langkahnya. Firman yang disampaikan telah memberkati kami semua ya Tuhan. Biar Kau meteraikan dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Gembala ya Tuhan, Bapak Pendeta John Samuel. Biar Kau sendiri yang sertai, Kau beri kesehatan yang baik ya Tuhan. Sehingga tetap bisa memimpin jemaat-Mu dengan baik. Dan kami percaya segala rencana-Mu yang Kau limpahkan dalam dia, dalam membangun gereja ini akan terwujud dalam waktu yang singkat Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Kau sendiri yang cukupkan segala pendanaannya. Bapa, untuk itu kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kau sertai semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang mengikuti melalui streaming. Biar Kau sendiri yang jaga, Kau lindungi, Kau sertai setiap langkahnya. Apapun yang dikerjakan Tuhan, selalu baik adanya. Di saudara kekasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atasmu semua berkat dan anugerah yang melimpah yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus selalu memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan. Kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersatu dulu sejenak mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah hari Minggu ini telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.